Pemirsa, pelatih timnas Patrick Kluivert memberi sinyal positif soal bergabungnya pemain klub divisi 1 Belgia Royal Antwerp, Jairo Riedewald, ke skuad Garuda dalam waktu dekat. Jairo akan menambah amunisi timnas menghadapi 4 laga tersisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Selain itu, pemain lainnya dari Oxford United oleh Romani juga dipastikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera berseragam timnas. Lantas, mampukah oleh Jairo memperkuat tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos ke Piala Dunia? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami di studio pelatih sepak bola Isman Jasulme. Selamat petang, Bung Ije. Dan juga ada analisis sepak bola Akmal Marhali. Selamat petang, Bung Akmal. Petang Windy, selamat petang. Ya, selamat petang semua. Yang menjadi pertanyaan dengan dimasukkannya ataupun dalam waktu dekat akan dinaturalisasi 2 pemain lagi yang memang berlaga di Liga Eropa ini. Apakah ini artinya akan ada perombakan, Bung Ije? Kembali saya ingin melihat bagaimana penampilan dari tim ini, yang dimana tim ini sudah sudah punya pondasi kuat dalam hal defense. Nah, di dalam sepak bola itu kan ada menyerang, bertahan, dan transisi. Nah, filosofi kita mau menunggu filosofi yang akan dibawa Kluivert, ya, di mana dia besar dan lahir dan menjadi pemain dunia itu lahir di Belanda dengan attacking football, dengan filosofi yang atraktif. Nah, ini akan menarik, kita tunggu. Nah, pasti dia datang sudah menganalisa semua. Dia sudah menyiapkan tim analisnya, ya, di mana ada 2 staf pelatihnya itu yang mumpuni nih, ada Pastor dan Lanzat, ya, itu saya melihat biografi mereka sangat kualitas sekali. Nah, ini kita menunggu. Nah, pasti kenapa Kluivert pasti melihat kelebihan dan kelemahan tim yang sudah ada. Nah, dia melihat, sudah pasti melihat dengan organisasi pertandingan yang baik, pasti dia akan memperkuat lagi. Kenapa bisa ada kelemahan-kelemahan selama ini yang kebobolan itu? Nah, mungkin dia mencari alternatif dengan filosofi yang dia bawa, yaitu attacking football. Kalau saya melihat attacking football itu adalah sekarang, kalau pengamatan saya, adalah atraktif football. Kenapa? Karena sepak bola itu kan menyerang, bertahan, dan transisi. Itu harus, keseimbangan tim itu harus dijaga. Jadi pada saat kita menyerang, kita sudah menyiapkan pertahanan yang pertahanan yang kuat. Pada saat kita bertahan, kita menyiapkan penyerangan awal yang kuat. Itu yang kita tunggu. Atraktif ini apa? Desain apa yang akan dibuat oleh Kluivert dan staff? Apalagi ditambah 2 pemain ini yang kalau memang akan jadi, ini akan menambah variatif pilihan pemain yang sangat baik di dalam sisa 4 pertandingan ini. Baik. Kita ingin ke Bung Akmal. Bung Akmal, seberapa besar nih kans Ole dan Jairo ini bergabung dengan timnas, dan seberapa besar juga pengaruh keduanya ketika benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia? Ya, yang pasti mungkin Patrick Kluivert sudah menganalisa, seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Isman Jasulme, sudah menganalisa di mana titik lemah tim nasional kita saat ini. Salah satunya adalah di posisi striker. Ya, kalau kita lihat striker-striker tim nasional kita saat ini, misal Rafael Strijk itu 25 pertandingan 1 gol. Kemudian Ragnar Oratmangun 10 pertandingan 2 gol. Kemudian kalau kita analisa lagi, misalnya Hoki Caraka 11 pertandingan 2 gol. Yang paling banyak mencetak gol itu adalah Dimas Drajat 15 pertandingan 6 gol, dan juga Muhammad Ramadan Sananta 15 pertandingan 6 gol juga. Artinya ini ada sisi lemah, apalagi di kualifikasi Piala Dunia misalnya, praktis yang banyak mencetak gol justru bukan lini depan. Ya, sebagai contoh Marcelino kan bukan striker ya, kemarin 2 gol. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Cina yang cetak gol Tom Hei ketika kita kalah 0-1. Kemudian ketika kita bermain melawan Vietnam misalnya, ketika kita menang 3-1, yang cetak gol Jay Inches. Kemudian juga ada Rizky Ridho, ada Sain Patinama yang cetak gol, yang posisinya adalah bukan posisi striker. Sehingga kemudian harapan besarnya dengan hadirnya Ole Romani menutup masalah besar kita di lini depan. Kalau kita lihat Ole Romani ini kan kurikulum vitae-nya, dia adalah mantan pemain Utrecht yang sekarang ditarik atau bermain bersama Oxford United. Nah, sementara ada satu lagi posisi yang dianggap lemah adalah posisi gelandang bertahan. Walaupun di sana ada Nathan Choaon, ada juga Ivar Jenner. Cuma permasalahan
permasalahannya adalah dua pemain ini masih sangat muda. Yang kedua adalah jam terbangnya juga masih sangat minim karena di klubnya juga jarang bermain secara reguler. Nah, mungkin ini salah satunya antisipasi untuk membenahi posisi gelandang bertahan, hadirkan Jairo Renal ini karena secara pengalaman dia sangat berpengalaman. Cuma permasalahannya Adit dan Windy, ini tidak semudah seperti kita mendatangkan pemain-pemain sebelumnya seperti Hadiwo, Sain Patinama, kemudian Martin juga Martin Pas, termasuk Jay Inces, termasuk diantaranya Tom Hey, karena misalnya status Ole Romani ini hampir sama dengan Martin Pas. Dia ini Vliegers gitu kan. Jadi sebenarnya orang tuanya yang lahir di Indonesia, di Medan, bukan punya keturunan Indonesia. Nah, ini yang kemudian agak sulit seperti halnya Martin Pas kan Vliegers juga, sehingga kemudian prosesnya agak sedikit sulit. Yang kedua, kalau Jairo ini problemnya adalah dia ini sudah main bersama tim nasional Belanda senior pada 6 September 2015 ketika itu berhadapan Belanda melawan Turki dan total caps-nya adalah 3 pertandingan. Ini juga akan menjadi handicap nantinya kalau kemudian FIFA misalnya merujuk data dan statistik yang ada, dan pastinya seperti kasus Martin Pas kemarin ketika kemudian harus berproses sampai 3 bulan untuk disahkan menjadi pemain tim nasional Indonesia. Dan ini akan menjadi PR tentunya buat Pak Erick Thohir sebagai ketua umum untuk meyakinkan FIFA bahwa pemain yang akan dinaturalisasi ini atau dijadikan pemain tim nasional Indonesia ini benar-benar pemain yang sesuai dengan undang-undang, baik itu undang-undang negara kita maupun undang-undang yang dibuat oleh FIFA. Kita ambil contoh misalnya beberapa kali Malaysia kemarin mau menarik pemain-pemain naturalisasi, tapi akhirnya gagal karena ada syarat-syarat dari FIFA yang kemudian tidak bisa dilengkapi atau melanggar syarat-syarat FIFA. Ini mungkin salah satu problem yang mungkin akan dihadapi terkait dengan Ole Romani dan juga Jairo Redwall ini. Terlebih dari khususnya kita berbicara tentang Riedewald ini. Riedewald memang posisi terakhir di Oxford adalah back, tapi kita ketahui juga bahwa dia memang sangat aktif untuk berada di gelandang. Bisa juga menjadi salah satu yang bisa diandalkan untuk menyerang, membantu serangan dari timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir ini pemain yang dibutuhkan ya. Selain dia pernah sekarang bermain bersama Antwerp, dia juga pernah bermain sebagai pemain Ajax Amsterdam. Artinya dia juga bermain dengan Crystal Palace di Liga Inggris. Jam terbangnya sangat luar biasa. Artinya pengalaman dan kematangan ini yang kemudian diharapkan bisa membangun kekuatan baru tim nasional kita. Kenapa? Seperti tadi dikatakan oleh Bang Isman bahwa mungkin Kluivert akan memainkan atraktif football. Nah, posisi kita selama ini lemah ketika ditangani Sintayong adalah kita kuat dalam defense, kompleks defense kita kuat. Tapi ketika kita transisi dari bertahan ke menyerang, ini ada aliran yang terputus. Nah, disitulah kemudian diharapkan Jairo Redwall menutup aliran yang putus ini untuk kemudian semua pola permainan yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Termasuk soal eksekusi di lini depan yang menjadi salah satu masalahnya. Jadi kehadiran pemain ini sebenarnya memang akan membuat puzzle tim nasional kita menjadi sempurna. Cuma permasalahannya itu tadi, apakah ini bisa meyakinkan Pak Erick Thohir dan tim di PSSI untuk meyakinkan FIFA agar dua pemain ini bisa diambil dengan cepat, karena kita tinggal praktis punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi Australia pada 20 Maret dan juga melawan Bahrain di kandang pada 25 Maret. Baik, saya ingin ke Bung Ije. Jadi Bung Ije melihat peran dari Ole dan Jairo ini, Anda melihatnya seperti apa ketika mereka benar-benar bergabung dengan timnas kita? Yang pasti pertama bagaimana dulu Kluivert menularkan dulu filosofi dia, pemahaman dia kepada semua pemain yang ada. Itu dulu yang paling utama, karena sepak bola ini kan tergantung dari individu, unit, grup, dan tim. Itu dulu yang dia harus buat. Dia harus pemahaman itu harus dia edukasi ke pemain-pemain, dan pemain-pemain itu harus paham. Nah, itu harus didesain oleh dia dalam masa persiapan ini. Nah, menarik lagi, apalagi ada 2 pemain ini. Memang di posisi gelandang itu harus variasi. Harus ada gelandang yang orang bilang sekarang pengangkut air lah, ada penyuplai bola. Nah, ini kan dimiliki oleh Tom Haye yang memang seorang profesor. Dia memang tipikal seperti playmaker, dia yang alirkan bola. Nah, nanti pekerjanya adalah pemain baru ini Jairo, mungkin dalam desain barunya Kluivert ini yang akan kita tunggu. Tetapi apapun itu, kembali tim behind the team ini harus mensupport
filosofi, desain model, style of play yang harus dibuat pada saat attacking dan maupun pada saat defense. Kenapa? Saya melihat atraktif football ini seperti orang bilang, ada yang bilang metode counter pressing, di mana pada saat dia menyerang, pada saat itu dia kehilangan bola, di situ dia harus langsung menekan lawan. Dia tidak turun dulu, dia harus menekan. Nah, itu harus didesain oleh Kluivert sehingga pemain-pemain ini paham, terutama team shape-nya, terutama pada saat attacking ya. Team shape-nya itu triangle-nya pemain, diamond shape-nya, sehingga kapan mereka melakukan ball possession to goal, kapan mereka melakukan ball possession dulu dengan sirkulasi bola cepat. Kalau team shape-nya terjaga dan pemain-pemain lain menjaga keseimbangan, balance team. Begitu bola kehilangan bola direbut lawan, mereka sudah siap mengattack, mendatangi, mempressing lawan. Kecuali bola sudah goal kick ya, mungkin baru mereka turun, reorganisasi, mau mereka menekan di attacking third atau mereka mau turun di midfield third. Itu yang harus didesain yang dengan atraktif oleh Kluivert. Apalagi tim ini kan sudah diwarisin dengan defending artnya yang baik. Itu yang menurut saya PR-nya dari Kluivert ini. Betul. Ini yang menarik juga adalah Kluivert ini kan didampingi oleh dua asisten pelatih, ada Pastur dan Lanzat. Nah, bagaimana peran Pastur dan Lanzat untuk membuat tim kepelatihan ini dapat membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia? Akan dijawab sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Kabar Peta. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan berhadap dengan Australia untuk pertandingan perdana yang akan diasuh oleh pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Selain Patrick Kluivert, kita ketahui bahwa nanti akan ada 2 asisten pelatih. Nah, ini yang menjadi pengujian, tidak hanya bagi pelatih utama, tapi juga untuk kedua asisten pelatihnya. Bung Ije, mungkin menurut Anda, apakah bisa menambah lagi kekuatan dari skuad Garuda dan juga untuk memetakan dan juga strategi dan taktik untuk timnas Indonesia? Yang pasti dalam sepak bola modern ini tim behind the team sangat penting, di mana seorang pelatih disupport oleh staff-staff yang qualified. Nah, saya melihat biografi dari Pastor, dia seorang analis. Nah, ini sangat penting di sepak bola modern, bagaimana dia menganalisa sisi kelemahan dan kelebihan dari tim yang ada, baik perorangan maupun timnya. Itu dia pasti akan analisa secara detail. Dan apa kelemahannya juga, itu mereka akan mengadakan diskusi, pasti akan ada solusinya, akan ada desain style of play apa, dan pemain yang mana yang pas untuk first 11 mereka inginkan dengan filosofi yang mereka bawa. Nah, itu pasti akan dilakukan oleh Pastor. Dan Lanzat, saya melihat ini seorang taktikal asisten yang banyak bekerja membantu, nanti saya melihat akan membantu Kluivert pada saat proses latihan. Nah, dia akan banyak berbuat membantu seorang Kluivert. Tetapi saya melihat overall itu, saya melihat performan dari awal dari seorang Kluivert, saya melihat dia percaya diri pada saat dia konferensi pers awal, itu dia mempunyai knowledge, dia punya pengalaman, dia percaya diri bahwa dia mempunyai ada nilai lebih dari diri dia sebagai mantan pemain dunia, striker dunia yang dilatih oleh pelatih-pelatih top, dan apalagi dia pernah mengasisteni Van Gaal dalam tim nasional Belanda di World Cup. Dengan modal itu menurut saya tim ini, saya berharap tim ini akan berkolaborasi, bersinergi dengan atraktif apa yang mereka desain dengan segala kelemahan yang ada dan kelebihan yang ada. Nah, kembali pasti kerja kerasnya menurut saya hanyalah bagaimana mereka melihat kelemahan-kelemahan individu dan bagaimana mereka melihat kelemahan tim ini pada saat transisi positif ke attacking. Nah, itu yang harus mereka desain dengan baik sambil mereka memperkuat lagi defense organisasinya, bertahan. Ini yang paling penting. Kalau itu mereka sudah perbaiki, ditambah lagi dengan pemain baru yaitu Jairo maupun Ole, ini saya sangat berharap tim ini akan atraktif dan akan pergi ke World Cup. Baik, akan atraktif dan pergi ke World Cup. Kita ingin ke Bang Akmal. Ini ketika melihat Ole dan Jairo, Anda melihatnya seperti apa?
Ini kan kita lihat bahwa Jairo akan ditaruh sebagai gelandang bertahan bersama dengan diaspora lainnya dan Ole akan menyerang. Ditambah ada diaspora lainnya yang juga dibidik oleh Kluivert. Silakan. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang sudah datanya sudah masuk ke PSSI ya. Ada Mauro Zylstra. Ini pemain keturunan berdarah Bandung gitu kan, yang sudah masuk datanya. Cuma permasalahannya Mauro Zylstra ini masih sangat muda. Dia main di Volendam U21. Artinya untuk momen Piala Dunia ini yang dibutuhkan adalah yang matang dan sudah berpengalaman, karena lawan-lawan yang dihadapi bukan kaleng-kaleng kan. Ada di situ Jepang langganan Piala Dunia, ada Australia langganan Piala Dunia, ada Arab langganan Piala Dunia. Jadi yang bermain di tim nasional senior memang harus dan dibutuhkan pemain-pemain yang sudah punya jam terbang, kemudian sudah punya pengalaman matang, sehingga mereka tidak grogi lah di dalam lapangan. Dan ini yang saya lihat apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan timnya. Saya terkesima dengan memberikan garis bawah ketika press conference itu. Patrick Kluivert menyatakan one blood, one nation, ya kan, satu darah, satu negara. Artinya di situ ada kode yang ingin disampaikan bahwa tidak ada lagi klaster-klaster di tim nasional Indonesia. Artinya semua ketika sudah masuk, baik itu pemain lokal, baik itu pemain diaspora, mereka punya visi yang sama menjadikan tim ini untuk memenangkan pertandingan. Dan saya lihat kolaborasi dari tiga pelatihnya ini juga cukup bagus ya. Kalau kita lihat misalnya saya melihat pertama kali Dani Lazat, dia sangat komunikatif sekali, bahkan bahasa Indonesia sangat lancar sekali. Bahkan Kluivert itu diajarkan bahasa Indonesia. Artinya apa? Mungkin Dani Lazat ini akan menjadi penyambung lidah antara pemain diaspora dengan pemain lokal Indonesia, sehingga komunikasi nanti yang berjalan sangat baik. Kemudian kalau lihat tadi Alex Pastor ini adalah ahli taktik gitu. Dan mungkin semua taktik dan strategi permainan, baik itu terkait kelemahan dan kelebihan tim nasional kita maupun kelebihan dan kelemahan tim lawan, akan menjadi tugas utama atau jadi job description-nya dari Alex Pastor. Belum lagi nanti ditambah 2 asisten pelatih dari Indonesia sendiri. Artinya sebenarnya behind the team ini sangat kuat sekali, dan saya pikir kita harus bisa memberikan support yang bagus buat tim nasional kita, karena bagaimanapun ada opportunity. Saya mengatakan ini opportunity bukan target. Kenapa? Karena sejatinya kalau bicara target, ya kita sebelumnya sebenarnya belum layak untuk lolos Piala Dunia. Tapi ada opportunity yang kita dapatkan di sini gitu. Nah, itulah opportunity yang harus kita ambil dalam kesempatan yang ada ini. Jadi jangan sampai kemudian kita berekspektasi lebih dengan tim ini, walaupun ini kan bagian dari proses akselerasi percepatan prestasi tim nasional Indonesia. Tapi di sisi lain juga kita juga tidak boleh kemudian terlalu menganggap jumawa, menganggap remeh bahwa dengan tim nasional ini kita bisa kalahkan Jepang, kita kalahkan Australia dan sebagainya. Kenapa? Karena pengalaman dan kematangan itu yang menjadi sangat penting. Dan yang paling urgen saat ini adalah bagaimana tim ini bisa kemudian berkolaborasi sebagai sebuah kekuatan. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh Kluivert kan, ketika datang mereka bertemu dengan beberapa pemain, ada Witan, ada Rizky Ridho, bahkan disebut bahwa saya salah satu yang terkesima dengan penampilan Marcelino Ferdinand. Artinya Kluivert ini sudah menganalisa pemain-pemainnya yang selama ini jadi langganan tim nasional. Jadi tidak sulit, orang beranggapan bahwa apakah cukup waktu 2,5 bulan untuk menangani tim nasional Indonesia berhadapan dengan Australia dan juga Bahrain. Saya pikir untuk pelatih profesional, pemain profesional itu waktu tidak menjadi ukuran sukses atau tidak sukses, tapi bagaimana kemudian dia bisa menyatu dengan tim ini. Sebagai contoh, di grup kita saja kan ada pergantian pemain, pergantian pelatih. Australia misalnya dari Graham Arnold, kemudian Tony Popovich sekarang kan. Dan dia berubah dengan sangat cepat. Atau di Cina sebelumnya adalah Jankovic, sekarang digantikan oleh Branko Ivankovic, dan dia berproses semuanya. Jadi sekarang adalah bukan lagi bicara proses untuk tim nasional ini, tapi progres dari penampilan sebelumnya menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, lebih baik lagi di bawah atau di tangan Kluivert ini gitu. Bahkan dalam konferensi pers, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sempat mengutarakan dan menyebut nama dari Jairo ini untuk bisa masuk ke skuad dan mempertahankan dan juga membantu Timnas Indonesia dalam pertandingan selanjutnya. Nah, menurut Anda dengan masuknya dan juga diandalkannya Jairo ini, apakah justru mengancam posisi misalnya Nathan ataupun Ivar Jenner?
Dan saya pikir pergantian pelatih pasti ada pemain-pemain yang biasanya di pelatih sebelumnya jadi inti akan ada perubahan. Itu kan sangat tergantung dengan filosofi bermain yang disampaikan oleh Bang Isman Jajulma. Bang Isman Jajulma misalnya ketika menggantikan Ivan Kolev pasti ada perubahan karena dia pasti punya gaya bermain tersendiri dan saya pikir itu wajar. Tapi kan yang harus dibangun adalah persaingan yang sehat. Ya, jangan sampai kemudian persaingan enggak sehat atau ada istilah anak emas di tim nasional. Jadi siapapun sekarang memulai lembaran baru, mulai dari nol lagi nih untuk siapa yang akan jadi pemain inti, bukan dari nol lagi untuk membangun tim. Tapi siapapun sekarang punya kesempatan untuk menjadi pemain utama di lapangan asalkan dia mampu menunjukkan progres permainannya baik itu di klub maupun di tim nasional sebelumnya. Nah, ini yang menjadi penting. Apakah kemudian Jairo akan menggantikan Ivar Jenner atau akan menggantikan posisi Nathan Choaon? Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak gitu kan. Tinggal bagaimana nanti kesiapan pemain-pemain ini apakah dia siap tampil dalam sebuah pertandingan. Karena biasanya pelatih akan melihat 2-3 hari sebelum tampil akan lihat kondisinya, bukan cuma kondisi fisik tapi juga psikologi. Apakah psikologinya siap untuk menghadapi Australia misalnya? Kalau tidak siap pasti akan kondisi fisik dan psikologi itu yang menjadi catatan. Betul. Saya ingin ke Bung Ize. Bung Ize, jadi ketika misalnya melihat susunan pelatih terus pemain-pemain yang ada saat ini, bagaimana dengan peluang kita untuk nantinya lolos babak kualifikasi Piala Dunia ini? Yang paling utama bagaimana dulu pemahaman dari filosofi Kluivert bisa dijalankan oleh pemain dan pemain paham apa yang diinginkan Kluivert dan Kluivert tahu apa nih kelebihan dan kelemahan pemain. Karena di sepak bola itu banyak sama dengan aksi. C, D, E, F, P. Bagaimana communication, C-nya. D-nya decision, E-nya eksekusi, F-nya itu fitness yang tadi disampaikan bagaimana kondisi fisik. Yang terakhir perception itu bagaimana pandangan di lapangan. Itu yang harus ditularkan dulu oleh Kluivert ke pemain. Sehingga dia gampang, mudah untuk mendesain filosofi yang dia inginkan, style of play apa. Attacking footballnya dengan atraktif footballnya, itu yang kita tunggu sangat menarik itu. Dan siapapun pemainnya, kembali tadi Bung Akmal bilang, belum tentu juga nanti pemain baru akan langsung jadi starting 11 ataupun pemain lama akan menjadi cadangan. Itu menurut saya ini malah bagus, variatif jadi pemain. Sekuat kedalamannya jadi kuat. Jadi kita pelatih, Kluivert tinggal enak. Dia mau memakai pada saat mungkin pada saat UE, saya lebih mungkin targetnya dia mau hanya mencuri poin supaya tidak meminimalisasikan kelemahan di belakang, memaksimalkan pada saat ada peluang di depan. Berarti kan dia akan mendesain berbeda pada saat dia mendesain pada saat di home nanti. Nah, itu menarik, kita akan melihat. Itulah art of coachingnya dari seorang pelatih. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana art of coaching dari seorang Kluivert nantinya untuk membawa. Tapi ada kode satu yang paling penting dari Kluivert itu kode satu. Dia akan memainkan pemain yang punya jam terbang tinggi di klubnya. Artinya ini pemain-pemain sekarang yang ada di tim nasional, dia tuh harus bisa menunjukkan kualitasnya dulu di klubnya masing-masing. Artinya mereka yang jarang bermain ada potensi justru tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert dan ini persaingan yang sehat menurut saya. Ya, terima kasih Bung Akmal, terima kasih Bung Ize. Sama-sama. Dialog bersama kami, sehat dan sukses selalu untuk semua.